Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya pada pagi hari ini, karena kita yakin sekalipun kita tidak bertatap mata secara langsung, tetapi penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau bertemu untuk kita memuji Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kasih yang sudah kita rasakan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Dalam kasih
baik yang masih memberikan kita waktu untuk kita menyembah dan memuji Dia. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Karena dengan kemurahan-Nya yang akan merancang masa depan kita, membawa kita sampai saat ini menikmati hadirat-Nya. Berkat kemurahan-Mu. menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, banyak waktu yang sudah kita lewati, banyak hal yang telah kita lakukan.
Pagi hari ini juga kita mau bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita memuji Dia. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus memberikan kita waktu untuk kita datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa dan kebenaran tidak ada di dalam kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita mau berseru kepada Tuhan kita, karena dengan darah-Nya Dia telah menebus dosa kita. Yesus, ku berseru. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah menjaga dan memelihara kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, banyak hal yang telah kami lakukan, banyak hal yang telah kami perbuat. Mungkin apa yang kami lakukan tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Perkataan kami, perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang masih sering mengecewakan orang lain, terlebih mengecewakan Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, sebagaimana pujian kami, Yesus, Yesus kami berseru, Yesus, Yesus kami memanggil namamu. Kami memohon ampunan daripadamu Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau melepaskan kami dari segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, sehingga kami boleh layak lagi, kami boleh hidup lebih baik lagi Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah bukti pengorbanan Tuhan di kayu salib boleh semakin mengingatkan kami bahwa pengorbanan yang Engkau lakukan bukan pengorbanan yang sia-sia. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Dengar setiap doa kami pada pagi hari ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengampuni segala dosa kami. Haleluya, amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dia sungguh mempesona untuk kita dengan segala perbuatan yang tidak pernah meragukan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita karena Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita katakan
kasih, masih dengan posisi berdiri, kita mau bermazmur bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dan mazmur pujian kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Inilah mazmur kita. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sampai kami berharap kepadamu. Amin. Demikian mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan kita. Kita akan menyembah Allah kita, karena Dia adalah Allah yang layak disembah, Allah yang patut dipuji. Dia bertahta dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita, layak dipuji, disembah. Alam semesta
hati kita untuk kita menaikkan seluruh penyembahan kita. Karena Dia adalah Allah yang patut kita puji, Allah yang patut kita sembah. Jika bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, maka begitupun dengan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima, dan terima kasih untuk semua yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, layakkan pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang memampukan kami. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesanggupan, Engkau memberikan kami jalan keluar di saat kami terhimpit dengan masalah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sekalipun dalam kehidupan kami masih ada masalah, kami boleh bergumul dengan dunia saat ini, dengan situasi yang ada saat ini Tuhan, tapi kami mau bersyukur Engkau masih menjaga kami, Engkau masih menyertai kami, dan Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Tuhan, dengar setiap doa kami, karena apa yang kami lakukan saat ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin seringkali kami tidak mengerti akan arti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami, akan maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi satu yang kami tahu, rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kami semua. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami dilawat dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami aman dan sejahtera walau kami ada di tengah badai saat ini. Jalan-Mu tak terselam di Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, ada rencana yang indah untuk kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun
sangat bersyukur Tuhan jika sampai detik ini kami sangat merasakan penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir dalam setiap detik dalam kehidupan kami. Terbukti sampai pagi hari ini Engkau tetap melawat kami dengan cinta-Mu yang sungguh. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau dilawat kebenaran firman Allah. Kami rindu hati kami terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, ketika pemberitaan firman, biarlah sungguh kami tertuju kepada kuasa-Mu saja Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau sendiri berkata-kata melalui firman. Engkau sendiri mengaplikasikan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Allah, kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan terus kami mendapatkan kemenangan dari hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, damai sejahtera Allah biarlah senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saja. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesetiaan atau rasa cinta yang dalam, ada ungkapan atau komitmen yang pernah kita dengar atau yang sering kita dengar. Contoh, kami akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Saya akan setia sampai mati. Ada kebulatan tekad yang sungguh-sungguh ketika orang ingin menyatakan kesetiaan atau kesungguhan kepada seseorang. Nah, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya mengandung nilai atau untuk menunjukkan betapa seseorang ingin berkomitmen, ingin menunjukkan kalau apa yang ia katakan, apa yang dia ungkapkan tidak akan pernah luntur oleh apapun juga. Survei membuktikan ada banyak orang yang memang kedapatan betul-betul setia sampai mati. Nah, ada memang orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Tetapi ada banyak juga yang kita temukan
Orang-orang yang dalam perjalanannya pada akhirnya mereka pergi, mereka meninggalkan, cintanya menjadi luntur, bahkan ada pengkhianatan terjadi di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam perjalanan iman orang percaya. Tidak jauh berbeda. Ada yang setia bertahan sampai pada akhirnya. Dan banyak juga yang kita temukan karena kesukaran, karena kesusahan, karena penderitaan dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk berpaling kepada Tuhan. Seperti yang dibahas dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana salah satu tokoh ternama yang sungguh-sungguh mengalami kemerosotan dalam imannya. Dalam perjalanan imannya, dia sungguh-sungguh mengalami titik di mana dia sudah tidak mengalami kasih yang luar biasa lagi kepada Allahnya. Bapak Ibu, kita sudah membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, jelas sekali berbicara tentang Raja Asa. Kita akan melihat ada 2 kegagalan yang menjadi peringatan bagi saya dan Bapak Ibu, dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak mengulangi kegagalan tersebut. Sekali lagi, ada 2 kegagalan yang dinyatakan Asa yang akan menjadi peringatan bagi saya dan Bapak Ibu, maupun pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada masa kini. Mari kita melihat, mungkin hal itu sangat sepele, mungkin hal itu sesuatu yang kita pikir biasa-biasa saja, tetapi jangan salah, dampaknya, akibatnya sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, kegagalan Asa yang pertama, Asa berhenti berharap kepada Tuhan. Mari kita melihat ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Berharap kepada Tuhan merupakan ciri atau gaya hidup orang percaya. Sebaliknya, ketika kita sudah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, otomatis disitulah titik kita mengalami kemerosotan dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh Raja Asa. Raja Asa merupakan cicit dari Raja Salomo. Dia adalah raja ketiga yang memerintah di Yehuda. Nah, dalam pemerintahannya, kalau Bapak Ibu membaca pasal sebelumnya, pasal 14 sampai pasal 15, di sana jelas sekali memaparkan, menyatakan hal-hal yang luar biasa yang berkenan yang dilakukan Asa kepada Allah. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dilakukan Asa dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Raja Asa berubah menjadi tidak setia. Memang ada kalanya perubahan itu senantiasa datang, tidak melihat kapan waktunya, kapan masanya, apakah masih muda, apakah sudah separuh tua. Jika tiba-tiba ada perubahan, memang itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi sangat disayangkan ketika Raja Asa pada mudanya, dia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, dan justru kemerosotan imannya terjadi di usianya yang tidak muda lagi. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali
ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu kita membaca ayat dalam kebenaran firman Tuhan itu, di sana ada masalah. Masalah itu bagaimana ada raja Israel yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Sehingga di tengah-tengah masalah itu Asa tidak mau repot. Dia menganggap sesuatu hal yang biasa dengan menggunakan perbendaharaan rumah Tuhan untuk membeli pertolongan kepada manusia. Jadi Asa berhenti berharap kepada Tuhan. Asa mencari pertolongan kepada sumber daya manusia. Sesuatu yang sangat disayangkan. Bukankah Asa merasa bahwa dalam kehidupannya ketika ia masih muda, ada banyak hal yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Pertolongan demi pertolongan Tuhan kerjakan. Tetapi pada masa di mana ia tidak muda lagi, ada kembali masalah yang terjadi. Asa tidak lagi memandang kepada Tuhan. Asa berhenti berharap kepada Tuhan. Di situ dikatakan Asa menganggap ketika dia memutuskan untuk mencari pertolongan kepada Raja Baesa, itu merupakan keputusan yang paling tepat. Gak usah repot-repot, cukup membawa hadiah untuk raja tersebut. Ya, istilah kata bahwa ada hadiah yang diberikan untuk berpihak kepada Asa, maka bereslah semua masalah yang terjadi. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Asa menganggap keputusannya sudah tepat. Ia tidak mau repot menghadapi musuh. Akan tetapi firman Tuhan mencatat justru perbuatan Asa itu dinilai bodoh oleh Tuhan. Melalui pelihat Hanani, di situ dikatakan bagaimana ketika dia mengingatkan Raja Asa, Asa ingatlah. Ayat yang bisa kita lihat pada ayat yang ke-8, jelas sekali di situ dikatakan ketika Hanani mengingatkan dia, ingat waktu itu ketika Tuhan menolong engkau, musuh-musuh ini musuh itu lebih besar pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tahu menyerahkan mereka kepada tanganmu. Tuhan membuat engkau menang. Tuhan membuat engkau jaya karena Asa berharap kepada Tuhan. Tetapi dalam bagian ini Asa justru tidak menggunakan pengalaman, mengingat pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia untuk menjadikan dia semakin setia kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi bisa dikatakan ketika pengalaman Tuhan menolong Asa, musuh yang lebih banyak pada saat itu hanya sebagai kenangan masa lalu saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penilaian itu sungguh-sungguh penilaian yang sangat menyedihkan. Di situ dikatakan pada Asa, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Asa melupakan kebenaran tentang Allah. Tentang Allah yang pernah meluputkan segala musuh-musuh yang menjadi tantangan dalam kerajaannya. Asa melupakan kalau Tuhan itu sanggup melimpahkan kekuatan kepada bagi yang tulus hati mencari Dia. Pengalaman bersama Tuhan senantiasa menjadikan orang percaya sampai saat ini kurang, tidak cukup untuk tetap berdiri pada keteguhan berharap kepada Tuhan. Seolah-olah masalah yang datang saat ini lebih besar, sehingga pertolongan Tuhan di masa lalu itu tidak berlaku. Seolah-olah kuasa Tuhan pada saat
Bapak Ibu yang terkasih, ingat, ketika Tuhan pernah mengerjakan dan akan selalu mengerjakan pertolongan dalam kehidupan kita, jadikanlah pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman yang terus membuat kita semakin setia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pengalaman yang semakin membuat kita mempercayai Tuhan. Pengalaman yang terus membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pengalaman yang membuat kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Masalah yang terjadi saat ini adalah masalah yang besar bagi semua orang, termasuk bagi kita semua. Segala sesuatu sepertinya dibatasi. Semua menjadi sulit. Ruang gerak kita terbatas. Kalau kita membaca, kalau kita mendengar bagaimana pemutusan hubungan kerja atau sering kita sebut dengan istilah PHK, itu besar-besaran, dan akibatnya penumpukan pengangguran itu semakin bertambah. Bukankah itu satu masalah besar? Banyak orang yang sedang menuju jurang kemiskinan. Perekonomian semakin lumpuh. Banyak jiwa juga yang harus mengalami banyak korban jiwa di mana-mana. Ibu bapak yang terkasih, kondisi ini bisa jadi membuat saya dan bapak ibu berhenti berharap kepada Tuhan. Kondisi ini bisa membuat kita menjadi tidak lagi memandang kepada Tuhan. Kondisi yang berat ini membuat kita stres. Kondisi ini membuat kita tidak sanggup lagi untuk berdoa. Yang ada di pikiran kita, bagaimana caranya kita mencari pertolongan dengan tepat. Apakah itu datang kepada orang lain? Apakah itu datang kepada yang kita anggap mampu menyelesaikan masalah kita dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini saya mau katakan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Apapun kondisi saya dan Bapak Ibu saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Pengalaman Asa memperlihatkan kepada kita, ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan membuat dia menang. Tuhan membuat dia bisa melalui segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika dia berhenti berharap kepada Tuhan, bukan pertolongan yang datang daripada Tuhan, tetapi kesukaran demi kesukaran yang harus ia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang palsu. Amin. Kita berharap kepada Allah yang hidup. Kita berharap kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita berharap kepada Allah yang sanggup menyediakan jalan keluar bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan saat ini dalam kehidupan kita? Apakah sudah mulai luntur? Apakah sudah mulai tergoyahkan oleh karena situasi? Apakah sudah mulai merasa Tuhan meninggalkan kita? Sehingga ada langkah untuk melakukan segala sesuatu dalam pemikiran, kekuatan yang ada dalam diri kita. Saya mau katakan, kondisi apapun dalam kehidupan kita saat ini, belajarlah untuk kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita itu bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Mari kita belajar seperti Abraham. Abraham itu sebenarnya Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam Roma 4 ayat yang ke-18, Abraham
tetap berharap juga. Dan pada akhirnya Abraham menikmati janji yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Mari kita mau berharap terus kepada Tuhan dalam menjalani masa-masa yang sulit yang saat ini sedang terjadi di negara kita, sedang terjadi di kota kita, bahkan sedang terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita. Masih ada Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Dia. Itu yang pertama. Bagaimana kegagalan Asa? Asa berhenti berharap kepada Tuhan, sehingga Asa harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya secara pribadi. Yang kedua, kegagalan Asa yang kedua adalah Asa gagal menjaga hati. Asa gagal menjaga hati. Mari kita membaca pada ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati adalah pusat perintah dari kehidupan manusia. Sehingga pentingnya bagi manusia, bagi saya dan Bapak Ibu untuk menjaga hati. Dalam konteks ini jelas sekali Raja Asa gagal menjaga hatinya. Hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Bahkan kasih terhadap sesama menjadi beku. Hatinya menjadi tawar. Dan hatinya juga dingin terhadap sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Asa diperingatkan oleh Hanani, dia bukan berterima kasih. Dia bukan mengucap syukur oleh karena sudah diingatkan kesalahan. Tetapi apa yang dilakukan Asa? Asa tidak lagi menghargai Hanani sebagai utusan Tuhan yang memperingatkan dia betapa dia sudah mengambil langkah yang salah, betapa dia sudah berhenti berharap kepada Allah yang hidup. Bahkan Allah siap untuk melakukan hal-hal yang tidak baik bagi Asa secara pribadi. Peperangan yang akan Asa alami, peperangan demi peperangan, bukankah itu sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan? Ia menjadi sakit hati dan marah. Dan tentunya ketika tindakannya memasukkan Hanani ke dalam penjara, yang notabene seorang utusan Allah untuk mengingatkan atau menasehati dia, Raja Asa berpikir itulah keputusan yang paling tepat. Selain daripada itu, firman Tuhan juga mencatat bagaimana Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Kasihnya Asa kepada sesama itu sudah dingin, sudah beku, sudah tawar. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana dia mengekspresikan kemarahannya, bagaimana dia mengekspresikan bahwa apa yang dilakukannya itu tepat. Bapak Ibu yang terkasih, kegagalan menjaga hati mampu mengikis segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kegagalan dalam menjaga hati mampu mengikis segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan terbukti apa yang dilakukan Asa, karena dia gagal menjaga hatinya, maka tindakannya pun merupakan tindakan yang salah di hadapan Allah. Kasihnya menjadi dingin dan beku. Ia tidak peduli lagi apakah tindakannya itu benar atau tidak. Yang penting hatinya terpuaskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menjaga hati? Ada apa dengan hati kita
sehingga kita harus menjaga hati. Paling tidak, ketika kita menjaga hati kita tahu firman Tuhan pun mengatakan bahwa dalam hati ini timbul segala niat yang jahat dan niat yang baik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati, maka bisa jadi hati kita akan dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar. Mengapa kita menjaga hati? Karena memang hati ini penuh dengan kelicikan. Mengapa kita menjaga hati? Hati ini penuh dengan tipu, muslihat dan lain sebagainya, penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, sehingga hati kita perlu dijaga. Makanya kita sering mendengar Pak Pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa kita selami, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mampu diketahui oleh Tuhan. Dia melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Raja Asa, dia gagal menjaga hatinya. Dia tidak menerima teguran atau nasihat yang diberikan pelihat Allah, atau melalui Hanani Allah menegur Raja Asa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Saya dan Bapak Ibu tidak sanggup menjaga hati. Saya dan Bapak Ibu terbatas untuk menaklukkan apa yang ada di hati kita. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Kita butuh bimbingan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Kita butuh apa yang disebut teguran Roh Kudus dalam mengarahkan apa yang benar yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin hati kita, saya yakin dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita menjaga hati, pasti kita tetap diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Pasti ada hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuat kita tidak akan mampu melakukan hal yang tidak benar. Sehingga tuntunan Roh Kudus itulah yang harus kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan hati yang baru dalam hidup kita, amin. Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang baru dalam hati kita. Maka daripada itu, mintalah hati yang baik, bukan hati yang jahat. Mintalah hati yang penuh belas kasihan, bukan hati yang egois. Mintalah hati yang hangat, bukan hati yang dingin. Supaya apa? Dengan menjaga hati dalam pimpinan Roh Kudus, pasti kita akan memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sudah memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan memberkati kehidupan kita. Karena pusat perintah adalah dari hati kita. Ketika Allah ada di dalam hati kita, maka kita pun akan melakukan, akan mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana situasi hati kita saat ini. Saya tidak tahu apakah situasi kita hati kita saat ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan iri hati, penuh dengan tipu daya, penuh dengan dusta. Miliki hati yang baik. Mintalah kepada Allah supaya hati kita diperbaharui dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Raja Asa gagal menjaga hatinya, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita untuk menjaga hati kita dalam setiap waktu, dalam setiap saat, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang menjadi aplikasi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Asa
cerminan bagi kita semua. Mengandalkan Tuhan jangan hanya menjadi pengalaman masa lalu saja, tetapi berharap kepada Tuhan, biarlah itu terus menjadi gaya hidup, ciri hidup kita di hadapan Tuhan. Jika Tuhan sedang menegur kita karena hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal yang bodoh yang kita lakukan, biarlah hati kita tidak menjadi pahit. Biarlah hati kita tidak menjadi sakit. Biarlah hati kita tidak penuh dengan amarah. Sehingga kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Dua hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, bagi kita semua dalam menghadapi masa-masa sulit ini, yang pertama, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mari terus menjaga hati kita dalam menghadapi kondisi dan situasi yang saat ini. Tetap jaga hati kita untuk terus tertuju kepada Allah. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengambil tempat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mengajari kami untuk kami bertindak lebih tepat lagi sebagai anak-anak Tuhan. Terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan, pengharapan yang tidak pernah sirna. Sekalipun ada banyak pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, tetapi kami rindu Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan hati yang baru kepada kami, supaya kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan hati kami pun senantiasa diperbaharui dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami juga mengucap syukur oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan jemaat Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini sangat tidak bersahabat, dalam banyak hal kami sungguh-sungguh bergumul Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur jika sampai pada hari ini Tuhan tetap memberi kekuatan, Tuhan tetap memberi kesehatan, Tuhan tetap melimpahkan berkat, makan dan minum, pakaian senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepantasnya kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami juga tetap bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang ada. Kami rindu Tuhan terus menolong kehidupan jemaat dalam menghadapi masa-masa sukar ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan oleh karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan fisik. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini, mereka yang mengalami kondisi fisik yang lemah, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan mengunjungi mereka, sehingga kekuatan dan kesehatan itu terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul akan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga menolong kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Jerry Lehitu, untuk Bapak Frit Jami, untuk Bapak Moses Kakek, untuk Bapak Kunet Rola, untuk Bapak Yohanes, untuk Bapak Yahya Mobanu, maupun Bapak Ibu yang tidak hamba sebutkan dalam warta ini. Biarlah Tuhan terus menolong kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan iman jemaat Tuhan. Sekalipun saat ini kami harus beribadah di rumah tangga kami masing-masing, tetapi biarlah iman kami senantiasa nyata di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa berperkara juga untuk setiap kehidupan pelayanan yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap majelis yang ada, agar terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Sekalipun saat ini kondisi sangat membuat kami tidak mampu melayani Tuhan secara aktif, tetapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati kami
maka kami akan terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami yang tidak sempurna, biarlah Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan saat ini kami juga mau berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah itu dapat diserahkan ke bendahara gereja atau dapat ditransfer melalui nomor rekening gereja sebagai berikut. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itulah yang menjadi kekuatan kita, seperti tertulis pada Amsal pasal 11 ayat ke-24 sampai 25. Sambil pundi-pundi dijalankan, mari dengan sukacita kita memberikan persembahan kita dengan kita menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik itu berkat dalam rumah tangga kami, berkat pekerjaan kami Tuhan, yang sudah boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat untuk pelayanan kami di tempat ini, dan juga boleh menjadi satu sukacita bagi kami semua sebagai
sebagai bukti Tuhan telah menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi yang telah memberikan persembahan ini. Tuhan berikan berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber berkat itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Warta Jemaat minggu ini adalah ibadah minggu pada tanggal 10 Mei 2020 akan tetap diadakan secara online di channel YouTube dan Facebook GPIN Jemaat Mahanaim. Demikian Warta Jemaat kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tri Aryadi. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan doa pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah minggu bersama-sama di rumah masing-masing.
bagi jemaat semua agar tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta mulai untuk berolahraga secara teratur. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.